perwakilan dari mahasiswa berarti bersama teman-teman saya akan presentasi gimana menyikapi dampak lingkungan dan kesejahteraan dari limbah PT Agribut. Saya dan teman saya ada paper atau penelitian yang kami teliti dalam 3 bulan ini. Mungkin bisa saya share, bisa lihat. Baik, mari kita mulai. Jadi di sini ada presentasi dari kami dari program mahasiswa BKT, yaitu ada latar belakang nih, yaitu PT Agribut mulai beroperasi pada tahun 2015 kan. Nah, ini kami ada penelitian tentang dari desain kami teliti, yaitu desainnya banyak banget dari mereka masyarakat dari sana itu mengeluh tentang limbah dari industri perusahaan PT Agribut. Nah, ini ada beberapa teliti yang kita kali yaitu ada produksi harian. Nah, ada minyak mencapai 1000 galon per hari, ada gas alam sebesar 500 MMBTU per hari. Terus kedua, penambahan batu bara 10.000 ton per bulan, itu yang kalian hasilkan dari PT Agribut atau limbah dari PT Agribut. Terus seiring berjalannya waktu ada lagi kami kumpulkan lagi ada keluhan beberapa warga masyarakat dari desa tersebut, itu 45% warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut SPA. Terus ada 30% melaporkan kasus iritasi kulit serta 25% mengalami gangguan pencernaan. Dan situasi ini tuh banyak konflik dari mereka, banyak dari masyarakat yang kita teliti itu ingin mengasih solusi dari gimana si PT Agribut ini tidak menghasilkan limbah yang berlebihan atau mengalami gangguan pencernaan itu, karena ini dari warga sini mengandung gangguan pencernaan. Ini ada konflik-konflik yang dari masyarakat serta PT Agribut itu ada demonstrasi berkala, penutupan akses jalan, ketegangan sosial yang meningkat, serta kerugian ekonomi di kedua belah pihak. Maaf sudah memotong presentasinya. Saya di sini ingin bertanya, kan kalian ini udah 3 bulan nih melakukan penelitian. Saya ingin bertanya, apa sih beberapa pencemaran serius yang melanggar baku mutu lingkungan limbah PT Agribut? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dan pimpinan. Jadi kebetulan selama 3 bulan ini kami telah meneliti dan mendapatkan jawaban yang pimpinan inginkan. Yang pertama ada pencemaran air. pH air terukur antara skala 2 sampai 3, jauh di bawah standar yang seharusnya skala 6 sampai 9. Yang kedua, tingkat keasaman ini membuat air tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, berdampak pada pertanian dan perikanan warga. Yang kedua itu untuk pencemaran udaranya, ada kadar SOx melebihi 100 ppm, 2 kali lipat dari batas aman 50 ppm. Yang kedua, emisi NOx juga melebihi ambang batas. Yang ketiga, menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi pada mata. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Itu terdeteksi kontaminasi logam berat berbahaya, yaitu timbal, merkuri, dan kadmium. Yang kedua, berdampak pada kesuburan tanah. Yang ketiga, berpotensi masuk rantai makanan melalui tanaman. Dan yang keempat, itu dampak sosial ekonomi. Pertama, penurunan hasil pertanian. Yang kedua, biaya kesehatan yang meningkat. Ketiga, kerugian ekonomi masyarakat. Baik, apakah ada pertanyaan tambahan dari pimpinan? Saya ingin bertanya, bagaimana kalian itu pengumpulan data dan cara kalian tuh pakai metode apa untuk menganalisis ini? Baik, metode yang kami gunakan untuk pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama ada wawancara mendalam. Yang kedua ada survei kuantitatif. Yang ketiga ada observasi lapangan. Yang keempat ada studi dokumentasi. Jadi dalam wawancara mendalam kami itu menanyai kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan, aktivis lingkungan, dan petugas kesehatan. Untuk survei kuantitatif itu ada yang pertama 140 warga dari total 200 kakak. Yang kedua ada confidence level 95%. Yang ketiga ada margin error 5%. Yang ketiga ada observasi lapangan. Yang pertama, kami melakukan observasi di pengamatan lokasi pencemaran, dokumentasi dan dampak lingkungan, monitoring aktivitas perusahaan, pengamatan interaksi sosial. Dan yang terakhir ada studi dokumentasi.
Yang pertama adalah peran lingkungan perusahaan, data kesehatan masyarakat, dokumen pengaduan, dan arsip pertemuan dan mediasi. Baik, yang terakhir kami juga menggunakan metode analisis data. Yang pertama, coding tematik untuk data kualitatif. Yang kedua, analisis statistik deskriptif. Dan yang ketiga, triangulasi sumber dan metode. Baik, dari hasil penelitian kalian, apa saja poin penting yang kalian dapatkan? Terima kasih atas pertanyaannya dari pimpinan. Di sini kami menemukan beberapa temuan penting dari penelitian yang lainnya. Yaitu pertama, tingkat keberhasilan, di mana implementasi komunikasi efektif melalui forum multi stakeholder berhasil menurunkan konflik hingga 60%. Yang kedua, peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 45%. Yang ketiga, perbaikan kualitas lingkungan 30%. Penelitian yang lainnya yaitu faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, ada komitmen manajemen perusahaan. Kedua, partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga, dukungan pemerintah daerah. Dan yang keempat, peran mediator yang efektif. Penelitian yang lainnya yaitu hambatan yang ditemuin. Yang pertama, ada kesenjangan informasi. Yang kedua, ketidakpercayaan antara pihak. Yang ketiga, keterbatasan akses komunikasi. Dan yang keempat, perbedaan persepsi risiko. Dan penelitian yang lainnya, yang terakhir, yaitu ada dampak positif program. Yang pertama, ada peningkatan dialog konstruktif. Yang kedua, perbaikan sistem pengelolaan limbah. Yang ketiga, penguatan kapasitas stakeholder. Dan yang keempat, pembentukan forum komunikasi reguler. Dari penelitian ini dapat kami simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, ada efektivitas komunikasi. Ada komunikasi efektif terbukti, menurunkan tingkat konflik. Lalu ada forum multi stakeholder, berperan sebagai krusial. Ada pendekatan partisipatif, meningkatkan kepercayaan. Ada transparansi, informasi kunci keberhasilan. Lalu yang kedua, ada faktor kritis, yang dimana ada komitmen semua pihak, implementasi program konsisten, monitoring dan evaluasi keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada pengembangan kapasitas stakeholder. Izin bertanya, dari hasil penelitian kalian tadi, apa aja sih penelitian yang kalian teliti selain dari yang kalian presentasikan tadi? Baik, dari penelitian tersebut kami menemukan rumusan rekomendasi dalam 3 tahapan waktu. Yang pertama ada rekomendasi jangka pendek 1-3 bulan. A. Pembentukan tim mediasi 25 juta. Yang pertama ada struktur perwakilan perusahaan masyarakat pemerintah. Yang kedua ada program kerja terukur. Yang ketiga ada pelatihan mediasi konflik. Yang keempat ada sistem evaluasi berkala. Yang B ada sistem pengaduan terpadu 15 juta. Yang pertama ada platform digital user friendly. Yang kedua ada hotline 24 jam. Yang ketiga ada protokol penanganan cepat. Yang keempat ada sistem tracking pengaduan. Yang kedua ada rekomendasi jangka menengah 4-8 bulan. Pertama ada program monitoring partisipatif 50 juta. Yang pertama ada pelatihan tim monitoring masyarakat. Yang kedua ada pengadaan alat ukur kualitas lingkungan. Yang ketiga ada sistem pelaporan standar. Yang keempat ada database terpadu. Yang B pengembangan kapasitas 75 juta. Yang pertama ada workshop komunikasi efektif. Yang kedua ada pelatihan resolusi konflik. Yang ketiga ada studi banding. Yang keempat ada pendamping teknis. Selanjutnya ada rekomendasi jangka panjang 9-12 bulan. Yang A, sistem pengelolaan limbah 500 juta, ada 4. Yang pertama ada instalasi IPAL modern. Yang kedua ada sistem monitoring online. Yang ketiga ada teknologi pengelolaan limbah B3. Yang keempat ada audit lingkungan berkala. Yang B, forum komunikasi permanen 100 juta. Yang pertama ada sekretariat tetap, yang kedua ada program reguler, yang ketiga ada sistem informasi terpadu, yang keempat ada evaluasi dan pelaporan. Apa aja sih dampak jangka panjang dan pembelajaran yang dapat kalian ambil? Sebelumnya, saya akan menjawab. Di sini ada beberapa dampak jangka panjang. Yang pertama ada perbaikan kualitas lingkungan, yang kedua ada penguatan hubungan sosial, yang ketiga ada peningkatan kepercayaan publik, yang terakhir ada keberlanjutan operasional perusahaan. Lalu di sini ada pembelajaran. Yang pertama ada pentingnya keterlibatan semua pihak, yang kedua nilai transparansi dan akuntabilitas,
Yang ketiga ada kebutuhan sistem infrastruktur, dan yang terakhir pentingnya pendekatan preventif. Oke, baik, mungkin demikian dari presentasi oleh saya dan teman-teman saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk hasil penelitian tentang komunikasi efektif dalam penanganan konflik limbah industri dari PT Angin Remote. Nah, penelitian ini tuh untuk menunjukkan bahwa penanganan konflik lingkungan membutuhkan pendekatan komprehensif dan keterlibatan aktif dalam semua pemangku kepentingan seperti rapat kita ini dari teman-teman saya serta dari petinggi dari PT Angin Remote. Nah, jadi kami berharap hasil dari penelitian ini atau diskusi kami pada hari ini itu bisa mengembangkan model penanganan konflik lingkungan yang di desa dan tadi itu. Yang kedua, peningkatan praktik pengelolaan limbah industri. Yang ketiga, sebagai penguatan hubungan industri PT Angin Remote dan masyarakat yang telah dikenakan. Terus yang terakhir, kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Nah, mungkin rapat hari ini mungkin sampai sini saja. Jadi melanjutkan untuk rapat pada hari ini. Assalamualaikum.